Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada KD 3.7, 3.8 dan 4.7 dan 4.8. Di mana pembahasan kita selanjutnya adalah membahas tentang teks tanggapan. Di mana teks tanggapan memiliki pengertian. Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan, hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Artinya, intinya daripada pembahasan teks tanggapan tersebut adalah bahwa teks tanggapan itu memberikan pujian atau kritik terhadap karya atau orang lain. Ada juga yang mengatakan teks tanggapan adalah teks yang memuat komentar dari orang lain, bisa berupa pro atau mendukung, atau kontra atau menentang. Artinya ketika seseorang memberikan tanggapan berupa komentar kepada orang lain, itu bisa berupa pro, mendukung daripada karya atau hal orang lain tersebut, atau bisa juga kontra, mana itu juga menentang. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi teks tanggapan, di mana fungsi yang pertama adalah mengapresiasi suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sedetail atau sejelas mungkin. Nah, di sini fungsi yang pertama adalah memberikan apresiasi atau pujian terhadap karya orang lain atau terhadap hal lainnya. Nah, selanjutnya adalah memberikan kritik membangun yang dapat membantu suatu hal untuk diselesaikan atau menjadi lebih baik lagi. Artinya, ketika memberikan teks tanggapan berupa kritik, itu adalah kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Yang selanjutnya adalah wahana atau sarana dari hal yang ditanggapi agar semua pemuji atau pengkritik dapat berdialog dengan lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Di sini juga mempunyai fungsi bahwa teks tanggapan itu adalah sarana untuk saling berdialog, bukan untuk saling caci mencaci dan saling menjatuhkan antara penanggap dan orang yang ditanggapinya. Yang selanjutnya adalah memberikan saran terhadap suatu hal atau persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan terbaik, sehingga pujian atau kritik tidak semu dan dapat dipertanggungjawabkan atau objektif. Artinya setiap teks tanggapan yang kita lakukan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya sesuai fakta yang ada di lapangan dan apa yang telah kita lihat. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks tanggapan. Di sini ciri-ciri teks tanggapan ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan fakta dan alasan. Artinya ketika kita menanggapi fenomena atau hal yang terjadi di sekitar, itu harus dengan fakta atau seperti sebelumnya, yaitu objektif, apa adanya yang ada di lapangan, dan alasan untuk memperkuat tanggapan kita. Nah, selanjutnya adalah mempunyai 3 struktur teks, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Untuk ini kita akan penjelasannya ada di bawah. Yang selanjutnya adalah mengandung kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Yang bagian ini nanti kita akan jelaskan di bagian bawah juga, dan ini adalah memiliki contoh. Selanjutnya kita membahas syarat utama memberikan teks tanggapan. Yang pertama adalah objektif sesuai fakta. Jelas seperti sebelumnya yang dipaparkan bahwa sebelum memberikan tanggapan itu harus melihat fakta yang ada.
bukan bukan tanggapan berupa bohongan atau menjelekkan orang tersebut. Nah, tanggapan diberi karena memiliki bukti yang nyata dan benar adanya, ya sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan sesuai dengan apa yang kita lihat. Yang selanjutnya adalah santun, atau yang artinya adalah sopan. Maksudnya, tanggapan yang diberi memuat kata-kata yang baik, tidak memicu pertengkaran. Penjelasan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan, yang mana ini memiliki 5 poin. Yang pertama adalah ketahui karya apakah yang ditanggapi. Artinya di sini kita menyimpulkan teks tanggapan orang lain yang menanggapi karya orang lain lagi. Di sini yang pertama, ketahui karya apakah yang ditanggapi. Misalnya buku, lagu, musik, atau film. Yang kedua, cari tahu siapa yang menghasilkan karya atau hal yang ditanggapi. Karena kita menyimpulkan teks tanggapan orang lain, kita juga harus mencari tahu siapa yang menghasilkan, misalnya novel atau buku tersebut. Yang ketiga, cari tahu juga siapa yang menanggapinya. Yang keempat, pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Apakah itu berupa kritik, ataukah itu berupa pujian, ataukah itu berupa saran yang diberikan kepada karya orang tersebut. Yang kelima adalah analisis cara menanggapinya. Bagaimana cara seorang itu menanggapinya, apakah sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan kebahasaan teks tanggapan. Dan bagaimana cara orang menanggapi hal tersebut, apakah seseorang itu mencoba menjatuhkan karya orang tersebut atau orang itu sangat memuji daripada karya orang tersebut. Nah, sampai sini apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke struktur teks tanggapan. Nah, di sini kan seperti sebelumnya, ciri teks tanggapan memiliki struktur teks tanggapan. Di sini strukturnya memiliki 3, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang, di mana pada bagian evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks. Artinya di dalam evaluasi ini juga memuat berbagai pernyataan umum atau pengertian umum dari hal yang ingin ditanggapi seseorang. Yang selanjutnya adalah deskripsi teks. Bagian deskripsi ini berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Artinya bagian deskripsi ini adalah informasi atau isi daripada hal yang ditanggapinya, entah itu mendukung atau melemahkan atau mengkritik daripada karya tersebut, yang mana itu memuat data dan fakta yang ada. Yang selanjutnya adalah penegasan ulang. Bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Seperti yang sebelumnya, seperti deskripsi teks, bahwa penegasan ulang ini juga memuat penegasan ulang atas bagian deskripsinya. Di sini ada contoh teks tanggapan yang memuat struktur teks tanggapan, yang mana memuat evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Di sini evaluasi di sini adalah menanggapi tentang kebijakan pemerintah terhadap PSBB.
yang ketat di masa pandemi COVID-19. Di sini karena evaluasi memuat pengertian umum, maka isinya adalah pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Nah, di sini kan karena ini tentang COVID, maka pernyataan umum COVID yang ada di bagian evaluasinya. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan, dampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini bisa mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Ini adalah daripada hasil pernyataan umum di bagian evaluasinya. Yang selanjutnya adalah deskripsi. Ini memuat informasi dan data yang ada di lapangan, dimana isinya saya bacakan sedikit. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah, daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Nah, selanjutnya di bawahnya kita lihat alasannya adalah DKI Jakarta dapat. Nah, ini adalah daripada isi deskripsi daripada teks tanggapan itu. Di sini alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah pernyataan dan tanggapan terhadap PSBB yang ada di DKI Jakarta, yang mana itu sangat ketat. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah dan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi online ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Nah, di sini adalah menegaskan daripada isi dari deskripsi di atas. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan, di mana yang pertama adalah kalimat kompleks, yakni kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Artinya kalimat kompleks ini memiliki 2 kata kerja di dalam kalimatnya, yang mana kalimat tersebut memiliki konjungsi, yakni kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan menghubungkan setiap struktur. Nah, biasanya itu ada kata dan, sehingga, tetapi, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, yang selanjutnya adalah kata rujukan, yakni sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk mendukung atau memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal dengan sebutan referensi. Biasanya referensi ini ditulis seseorang di bawah atau catatan kaki daripada karya orang tersebut, dimana biasanya ini merujuk pada buku atau perkataan orang-orang terkenal. Yang selanjutnya adalah pilihan kata, pemilihan kata yang pas dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis. Artinya kita juga harus memilih kata-kata yang pas untuk menanggapi karya orang tersebut, baik itu pujian, kritik, dan saran. Apakah di sini ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham? Baik, kita lanjutkan. Yaitu unsur teks tanggapan, di mana unsur ini memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah masalah yang dikritisi. Yang kedua, opini. Dapat berupa opini ini maksudnya adalah pendapat pribadi, ya dapat berupa pujian, kritikan, ataupun saran. Yang ketiga adalah argumen. Dapat berupa argumen untuk memperkuat pujian. Artinya argumen di sini adalah alasan untuk memperkuat pujian terhadap karya tersebut. Yang selanjutnya adalah argumen untuk memperkuat kritikan atau alasan untuk memperkuat kritikan terhadap karya orang tersebut tanpa menjatuhkan
orang tersebut. Yang selanjutnya adalah fakta, atau bisa juga seperti sebelumnya adalah kita menyebutnya dengan objektif, atau melihat keadaan yang sebenarnya tanpa membuat kebohongan di dalamnya. Nah, ini adalah unsur teks tanggapan. Nah, di sini bisa kalian tulis kalau ada yang penting. Nah, selanjutnya kita membahas model teks tanggapan, dimana ini sama seperti sebelumnya. Model teks tanggapan ini memiliki 3, yaitu model teks tanggapan pujian, model teks tanggapan kritik, dan model teks tanggapan saran. Di sini model teks tanggapan pujian merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Artinya dalam model teks ini kita memuji atau memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik. Nah, selanjutnya model teks kritik ini adalah model teks tanggapan yang menelaah secara teliti, secara hati-hati dan bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat tampak dan ditanggapi. Nah, terkadang cara seperti ini kurang cocok untuk digunakan karena bersifat pesimistis atau terlalu melihat sisi buruknya. Namun terkadang justru tanggapan ini lebih baik jika dibandingkan dengan pujian semu. Maksud dari pujian semu di sini adalah kita mengkritik atau memberikan pujian terhadap orang lain itu ketika di mukanya saja. Sedangkan ketika dia di belakang kita malah menjelek-jelekan karya orang tersebut atau orang tersebut. Namun dalam tanggapan kritik ini bersifat pesimistis, artinya terlalu melihat sisi buruknya, padahal sisi baiknya sangat banyak juga untuk dapat dipelajari dan dapat ditanggapi. Selanjutnya model tanggapan saran, yang mana itu merupakan alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal saja. Nah, dalam model tanggapan saran ini lebih baik daripada model teks tanggapan saran model teks tanggapan kritik tadi, karena ini dalam hal menanggapinya ini lebih santun dan berikan kritik yang membangun, tidak menjatuhkan orang lain. Nah, di sini ada catatan. Namun baik model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya tetap harus disampaikan dengan cara yang santun dan memiliki saran yang ditunjukkan bagaimana cara memperbaiki atau mengembangkan hal yang ditanggapi. Nah, artinya baik model apapun itu, pujian maupun kritik tajam sekalipun, keduanya dapat disampaikan dengan baik. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, akan kakak tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.